susah kita melihat orang susah. Kalau tahniah, gembira melihat orang gembira. Kemarin keluarga almarhum, ya, sempat diundang acara pernikahan keluarga. Atas sifatnya taskuran, ya, akikah cucu kemenangan. Berarti kita datang bertahniah, ikut larut dalam kebahagiaan. Karena dia bahagia, maka bahagia tombol. Tapi ini malam kita datang bertazkiratul maut, ikut susah melihat orang susah. Dan itulah umat Rasulullah. Kalau saudaranya susah, ia juga ikut merasakan susahnya tetangga. Jika saudaranya gembira, ia pun larut dalam kebahagiaan. Tapi fakta kadang terbalik. Betul tidak Buya? Ya, kalau orang lagi bahagia dapat rezeki, tetangga naik tensi. Betul tidak Buya? Tetangga beli kipas angin, dia tak putar. Tetangga beli parabola, yang minum parames. Jadi orang begini nah susah hidupnya. Sedikit-sedikit nak kopi suaminya. Itu tuh tetangga tahu cek baru rumahnya, kita kapan pilih cek ya. Itu tetangga tahu berliang baru tangan na berliang, leher na berliang gigi na mami tidak berliang Itu tuh tetangga tahu mobil baru kita Honda Riolo, tak karena itu intensina suamina. Itu tetangga tahu istri baru ya. Jadi orang begini susah hidupnya. Galau terus, sifat iri, sifat dengki, tidak senang sama orang lain, itu penyakit yang bisa merambah pada penyakit fisik, akhirnya stres, akhirnya masuk kubur. Karena penyakit itu bukan dari pola makan, lebih banyak dari faktor spiritualnya 50%. Yang udah ya 20% adalah faktor ya fisikisnya. Yang udah ya, yang 10 itu dibagi-bagi fisikis dengan pola makan. Yang utama itu faktor pemahaman agamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ditanamkan. Makanya hadirin yang dimuliakan, hidup itu ada tombe gembira, ada tombe duka cita. Seperti yang terjadi di Kongres Angkatan Laut di Waruci. Sudah ditetapkan tanggal pernikahannya, tiba-tiba mempelai wanitanya jatuh sakit. Terpaksa harus dikasih menikah dalam rumah sakit, dalam posisi setengah sadar. Tidak lama kemudian meninggal dunia mempelai wanitanya. Apa boleh buat? Maunya Allah yang jadi. Undangan sudah ditebar, gedung sudah disiapkan. Tahniah yang diharap berujung pada takziah. Akhirnya mempelai laki-laki duduk tanpa mempelai wanitanya. Sekiranya mati laki-laki, saya payah ganti rugi, tapi perempuan yang mati. Itulah hidup, ada gembira, ada tawa duka cita. Jadi ada kadang takziah, ada undangan tahniah. Seperti kemarin saya dilematis menentukan sikap. Sisi lain ada undangan pengantin. Ada juga yang undang takziah. Yang mana ku dahulukan, mikir kan dulu. Kasihan dulu deh. Karena kalau pulang kan dapat amplop. Jadi ada yang panggil tau. Ya sampai di pengantin ketemu dengan mempelai ku jawab tangannya satu-satu. Ku masukkan. Setelah itu saya makan sedikit karena sudah kenyang. Sampai di rumah, rupanya udah larut malam. Istri sudah ngorok di dalam. Ku ketuk pintu, Assalamualaikum. Belum juga bangun. Ketuk lagi, Assalamualaikum. Akhirnya bangun. Dia buka pintu. Ku kasih amplop undangan. Tak bangke, ke amplop undangan dikasihkan. Dia bilang, di mana amplop cara mati? Misalnya, kocik tadi amplop ceramah yang masuk. Karena jadi bagaimana pergi lagi kocik. Jangan mau ketok balik-balik sih kutu kamu. Ya, dan itulah hadirin. Jadi hidupnya ada gembira, ada tombi duka cita. Hidup kadang disambut dengan tangisan. Kau lahir di dunia ini kau ditangisi. Kau datang dengan sendiri, tempat yang sempit lagi gelap. Datangmu ditangisi, namanya tangis bahagia. Almarhum meninggalkan alam ini, dia datang dengan sendiri, maka perginya pun dengan sendiri. Tempatnya juga sama, sempit lagi gelap, seperti kau berada dalam rahim juga. Itu namanya alam kubur. Pergimu kembali kau ditangisi, karena kau datang ditangisi. Bahagia orang, pergimu juga kembali ditangisi. Jadi lahir dengan mati tak jauh beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sama-sama jadi ditangisi. Kenapa lahir ditangisi? Tangisnya luar biasa, tangis kebahagiaan. Perjuangan seorang ibu lahirkan anaknya di dunia, satu kaki di dunia, satu berada di alam kubur. Merenggang nyawa yang melahirkan. Dia gigi itu karet, tidak mau mak. Sekalinya tak laci dan bilang masih mau kan. Dulu orang melahirkan perjuangan yang maha berat. Sekarang enteng tidak boleh berteriak-teriak, ada yang sesat. Betul tidak mudah, malah bisa lagi menentukan tanggal bulan tahun lahirnya. Yang penting mau juga disesat. Kan begitu mudah. Kemarin pasangan suami istri kompak, anaknya mau lahir serba 2, tanggal 2, bulan 2, 2022, jam 2, anak kedua, istri kedua.
Ada lagi lari kompak kemarin mau 17 Agustus. Kenapa mau 17? Supaya gampang dikenal. HUT kemerdekaan sekaligus HUT ulang tahun anakku. Maka disesarlah tanggal 17. Akhirnya lahir diberi nama Muhammad Kemri. Kok Kemri? Kemerdekaan Republik Indonesia. Kau lahir ditangisi, kau pergi meninggalkan alam ini, kau balik ditangisi. Karena hidup perjalanan yang panjang, ada start, ada finish. Semua orang masuk finish, Bu ya. Tapi tidak semua menjadi juara. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, ada yang matinya beriman, ada tong matinya kafir, ada yang matinya kappa, ada tong tap pampang, ada tong tap panyunyu, ada tong tap paempo. Tergantung perbuatannya waktu hidupnya di dunia. Karena menurut Imam Syafi'i, kebaikan yang kau lakukan, kalau itu jadi pembiasaan, itulah yang menutup saat akhir hayat. Keburukan yang kau lakukan, kalau kau komitmen dengan itu juga, maka itu pula yang menutup saat akhir hayatmu. Ada orang di rumah sakit, sudah koma, sudah tak sadar. Cuma anehnya, setiap azan berkumandang di masjid, menguntungi azan. Selesai azan, pingsan lagi. Komat di masjid, bangun lagi komat. Setelah komat, pingsan lagi. Dokter heran dengan pasiennya. Hebat ini pasien, sudah tidak sadar, masih sempat azan. Nah bilang keluarganya, ini dokter azannya masjid. Sejak usianya 20 sampainya 60 tahun. Jadi kebiasaan waktu hidup di dunia, nah botong pada saat mau mati. Muncul kebiasaan itu. Tapi ada juga mati luar biasa. Petugas kebersihan Kota Makassar lagi asik menyapu di subuh hari. Azan berkumandang, tidak pernah tinggalkan sapunya pergi sholat subuh. Mobil kecepatan tinggi, tabrak sampainya berjalan. Sekarang di tempat masih sempat memberi pesan terakhir. Apa nak bilang? Jagalah kebersihan Kota Makassar. Jadi kebiasaan itu pula yang menutup saat akhir hayatnya hadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tak salah kalau kita sering saksikan ada orang yang matinya sementara sujud, matinya sementara melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan ada juga pernah mati sementara menyembelih kurban. Duluan yang mati Tuhan jagalah di sapi. Kata bangke sudah nahan berdiri itu sapi ya. Keurat satunya belum dilepas. Betul tidak boleh. Jadi itulah diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sudah mati begitu indah, sudah mati di tanah Al-Haram. Jadi kemarin ini baru-baru banyak orang mati di terowongan Bu ya, akibat mati lampu. Berarti memang takdirnya memang sudah dipanggil di situ. Sudah ada panggilan kematian. Selain panggilan haji, maka panggilan kematian juga sudah nanti di sisi Allah Subhanahu. Syukur kita tahu kalau kebaikan kita pergi mati. Betul tidak boleh, jalannya bagus. Makanya banyak orang yang mau mencita-citakan mati di tanah suci Bu ya. Ya, karena memang kualitas tanah Al-Haram dengan kualitasnya tanah di sini tempat kita tinggal terbukuli beda kualitasnya. Bu ya, 1000 kali 100.000 kali sholat di Babul Jannah, 1 kali di Masjidil Haram baru sama. Di 1000 kali Makassar, 1 kali Madinah baru sama. 500 Makassar, 1 kali Masjidil Aqsa baru sama. Jadi permukaan tanah tak sama kualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu orang berharap mau matinya di situ. Ada memang matinya sudah tanah Al-Haram, sudah dalam pakaian ihram, sujud terakhir lagi di depan makam Ibrahim lagi. Tidak ada orang yang matinya lebih indah dari matinya ini orang muda, luar biasa. Makanya hadirin ganti mic nih, sampai nasabah mic. Hadirin yang dimuliakan atas saya lupa bisa ceramah aku kan bisa kemana. Iya, kan kita kalau dikasih berhenti ibu begitu, berdiri ki, gemetar kaki, tidak tahu bilang apa lagi sambung. Jadi memang jadi pembicara itu tidak gampang mudik. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mati begitu indah ya. Ya, ada orang juga mau nafas mati di tanah suci, ditawari makanan, tidak mau makan. Ditanya kenapa tidak mau makan? Nabi bilang mau mati di Mekah. Seminggu berlapar-lapar tidak mau mati di Mekah. Pindah lagi di Madinah ditawari mesti makanan. Kenapa tidak mau makan? Karena gagal tak mati di Mekah. Jadi mau lagi mati di Madinah. Seminggu berlapar-lapar tidak tonji mati di Madinah. Seminggu kemudian ada WA-nya. Ustaz, jamaah tadi yang mau mati di Mekah Madinah, mati tonji di jalan Kandea. Karena memang tanahnya di Kandea yang panggil ki bi ayyi ardin tamut, di tanah mana kau mati. Ya, sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, tapi setelah ditelusuri ini anak hebatnya ini
matinya luar biasa ini orang. Hebat sekali. Sudah mati di tanah haram. Pakaian ihram dicari orang tuanya. Bapak tidak ketemu. Ibunya ketemu ditanya, apa amalannya anakmu? Ibunya pun tak tahu menahu persoalan amalnya anaknya. Maka seminggu kemudian datang ibu bawa anak yatim. Inilah bapak yang menafkahkan 1/2 gajinya untuk anak yatim. Maka tak salah kalau Nabi katakan, kalau kamu terhindar dari mati jelek, maka pancing dengan sedekah. Betul tidak Mudi? Ya, maka kalau besok-besok mati suamita bu, datang janda bawa anak yatim, inilah suamita yang menafkahkan 1/3 gajinya untuk anak yatim. Sekaligus ini surat nikah. Mati tahu istrinya karena tak rangkai. Betul tidak Mudi? Jadi itulah diri jadi ya. Padahal dulu Nabi bilang setia bentawamu ya, sehidup semati. Ia orang selingkuhi. Betul tidak Mudi? Ya, kita akan sakinah mawaddah warahmah. Betul. Senin Selasa sakinah, Rabu Kamis mawaddah, Jumat Sabtu rahmah. Berarti kau selama 20 tahun itu seminggu tidak ji. Saya tak tiap malam tidur bersamamu. Tapi kalau dengan yang lain tidak pernah tidur. Simpang begitu kawan. Dan itulah diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ini kan beda. Kita datang bertazkiratul maut. Saling mengingatkan yang namanya mati. Penting kaki kita mengingat mati? Ya penting. Kenapa orang tidak sholat? Karena lupa ingat mati. Kalau dia sholat, pasti dia ingat mati bu ya. Karena kita hidup sedang dalam perjalanan menuju sebuah pintu. Maka pentinglah kita mengadakan tazkirah seperti ini. Tujuan saya bukan mengajari. Sebenarnya ibu tahu ya, cuma diingatkan. Karena kita memang manusia begitu, kita saling mengingatkan yang namanya yang baik. Mengingatkan pentingnya sabar. Betul tidak bu ya? Kita datang berwatawasa bil haq, berwatawasa bis sabar. Itu tujuan kita. Ya saling mengingatkan supaya yang keras hatinya jadi luluh karena mengingat kematian. Karena datang orang kan tidak mau tasya, ada juga boleh. Kalau ditanya kenapa tidak mau tasya, tidak perlu itu lakukan Nabi itu tasya itu. Kalau ini jadi prinsip balas sakit ya. Karena tidak semua itu lakukan Nabi itu mesti kita lakukan. Kalau begitu kan banyak orang tidak sahajinya, betul tidak? Karena kondisi Mekah zaman Rasul dengan Mekah sekarang beda ibu. Zaman sekarang ada di hotel lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Mau cium Hajar Aswad setengah mati. Ya bu ya, saya saja waktu umur setengah mati. Perjuangannya maha berat. Ini ziarah ke Madinah, beratnya perjuangan. Rumahnya Nabi yang sempit menyebut orang mau masuk. Jadi rumahnya Nabi itu raudah disebut inna baina baiti wal mihrabi raudatum min riyadatul jannah. Rumahku mihrabku, taman dari taman-tamannya surga. Jadi rumahnya Nabi itu ukurannya hanya 22 meter dikali 15. Ya, memang begitu ukurannya, tapi menyebut orang mau masuk karena itu tempat iktikafnya Rasulullah di 10 terakhir Ramadannya. Tidak pernah lepas. Ya, itulah hadirin yang dimuliakan. Nabi itu lahir di Makkah bu, tapi sekarang bukan lagi rumahnya, tapi kuburannya. Ya, artinya antara rumahku, kuburanku dengan mihrabku adalah taman dari taman-tamannya surga. Karena biar kau cari rumahnya, kalau datang ziarah ke Madinah tidak ketemu nih. Yang ada hanya makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi lahir di Makkah, meninggal di Madinah, dikubur di Madinah, dan rumahnya adalah kuburannya sendiri. Jadi Nabi itu dikubur dalam rumahnya. Iya. Dia meninggal dalam rumah, di rumahnya Nabi dikubur. Semoga ibu mau ikuti sunnahnya Rasul, mati dia mau dikubur dalam rumah. Pesan sama anak-anak, nah nanti kalau saya mati, kubur saya di ruang tamu. Kau jual rumahmu tidak laku-laku itu rumah. Betul tidak boleh? Ya itulah Rasul. Matinya pun jenazahnya diperebutkan oleh 2 kubu. Orang Mekah, orang Madinah berkelahi. Orang Mekah bilang bawa dia ke Mekah, orang asli Mekah itu. Orang Madinah juga tidak mau kalah, jangan. Dia sudah hidup 10 tahun di Madinah. Karena bertengkar, berdiri Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Rasulullah pernah bersabda, kalau saya mati, kuburkan di mana tempat saya meninggal dunia. Maka itulah pesannya yang diambil, sehingga Nabi dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Tempat tidurnya tempat meninggal, makanya dibawanya digali. Sekarang di sampingnya ada Abu Bakar, di sampingnya ada Utsman bin Affan. Jadi itulah Rasulullah. Rasulullah bukan itu orang kaya itu Nabi bu, tapi orang kaya bergaya hidup orang miskin. Itu Rasul. Kita ini orang miskin bergaya hidup orang kaya.
Kemudian dia tidak meninggalkan warisan buat Fatimah, Zahra. Tidak ada warisan emas, perak, istana.